Halo semuanya, Anda pasti pernah mendengar istilah dummy, tiruan atau replika dari manusia atau sebuah benda tertentu, tetapi tidak bisa berfungsi ya secara normal. Berapa tahun yang lalu saya beli sebuah handphone, tapi sebelum saya beli handphone itu saya tanya kepada petugas counter, "Mas, ada dummy-nya nggak? Saya mau lihat ukurannya, warnanya, ya bentuknya seperti apa." Sebelum dus dari handphone itu dibuka, karena begitu dibuka kan nggak boleh dikembalikan, harus dibeli kan. Nah, saya lihat dummy-nya itu persis ukurannya, warnanya, cuman nggak bisa berfungsi untuk telepon dan SMS. Itulah dummy. Nah, sebagai orang percaya jangan jadi dummy. Jadilah suami sejati, istri sejati, orang tua sejati, anak-anak sejati, warga negara sejati. Ya, kita tidak mau jadi dummy. Dalam bagian awal surat 1 Timotius, ya, Rasul Timotius mendapatkan tugas untuk menertibkan orang-orang tertentu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang mengacaukan kehidupan jemaat. Nah, kehidupan jemaat seperti apa yang kacau? Sehingga sang Rasul dinasihati ya bahwa jemaatmu itu bukan mengerjakan tertib keselamatan. Ada beberapa sempat jadi kacau gara-gara ajaran itu. Nah, maka ajaran berikut ini yang harus kamu lakukan untuk meluruskan ajaran mereka. Apa itu? Yang pertama, jadilah warga negara yang baik. Doakan pemerintah agar engkau bisa hidup dengan aman dan tentram. Jadi warga negara yang baik. Seorang laki-laki ketika berdoa, tadahkan tanganmu dengan tangan yang suci, bukan dengan amarah, kekerasan, perselisihan. Artinya seorang suami lakukan tugas sebagai seorang suami dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Perempuan berdandan bukan mengandalkan perhiasan lahiriah, kepang-kepang, pakai emas yang banyak. Di sini sang Rasul tidak melarang perempuan menggunakan perhiasan emas ataupun rambutnya dikepang. Tetapi jangan fokus ke situ. Perhiasan utama seorang perempuan Kristen adalah karakternya, perhiasannya, ketundukannya pada suaminya. Oleh karena itu dikatakan di sini, ya, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar laki-laki. Bukan berarti perempuan nggak bisa jadi pemimpin jemaat. Tapi ini dalam konteks ya tertib hidup rumah tangga. Ya, seorang istri harus berdiam diri. Apa artinya? Miliki karakter yang baik. Ingat loh, Adam yang diciptakan sebagai pemimpin, bukan Hawa. Ya, maka dikatakan Adam itu diciptakan lebih dulu. Dan Adam gak tergoda jatuh dalam dosa duluan. Hawa duluan kan yang jatuh dalam dosa. Ya, Adam itu ikut dari istrinya. Kita lihat, Adam jatuh gara-gara terseret oleh istrinya. Adam gak jalankan fungsinya sebagai pemimpin dengan baik, membuat keputusan dengan benar. Hawa gak menjalankan tugasnya sebagai seorang penolong yang sepadan dengan baik, hancur. Ayat 15 dikatakan, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Bukan berarti orang yang melahirkan itu bisa masuk surga. Bagaimana dong nasibnya dengan perempuan yang tidak dikaruniai anak? Bukan itu artinya. Ini merupakan sebuah ungkapan atau idiom. Perempuan akan diselamatkan karena dalam hidup pertobatannya dia menjalankan tugasnya dengan baik sebagai bentuk pertobatan di hadapan Tuhan. Nah, inilah ajaran-ajaran yang sedang diluruskan oleh Rasul. Artinya apa? Jangan jadi dummy. Kalau engkau ini istri, perempuan, kerjakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Kalau engkau ini laki-laki atau suami, kerjakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab. Kalau engkau warga negara yang baik, kerjakan tugasmu sebagai warga negara yang baik. Maka bumi akan aman dan tentram. Ingat, jangan jadi dummy, jadi Kristen sejati. Tuhan